Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvan Rusman, biasa dipanggil Evan. Ya, saya di sini ingin membagikan video edukatif yang menjelaskan tentang awal kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Sejarah Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kedatangan bangsa Eropa, mulai dari Portugis, Spanyol, hingga Belanda. Mereka datang dengan tujuan yang sama, yaitu mencari rempah-rempah yang sangat berharga di Nusantara. Pada abad ke-15, Eropa mengalami berbagai perubahan besar. Revolusi maritim membawa kemajuan di bidang ilmu navigasi, teknologi kapal, dan peta pelayaran. Selain itu, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 membuat jalur dagang lama dari Asia ke Eropa terputus. Barang-barang mewah, terutama rempah-rempah, menjadi semakin sulit dan mahal didapatkan. Inilah yang mendorong bangsa Portugis dan Spanyol untuk mencari jalur baru langsung menuju ke Asia. Portugis dikenal sebagai bangsa pelaut ulung. Dari Lisbon, mereka mengarungi Samudra Atlantik, memutari Tanjung Harapan di Afrika Selatan, dan kemudian menuju ke Asia. Sementara itu, Spanyol mengambil jalur berbeda, yakni melalui Samudra Pasifik, yang akhirnya membawa mereka ke Kepulauan Filipina. Belanda sendiri baru menyusul di akhir abad ke-16. Saat itu, Belanda baru saja merdeka dari Spanyol dan sangat berambisi untuk menguasai perdagangan rempah. Motivasi utama semua bangsa ini sama, memperoleh keuntungan besar dari perdagangan rempah yang harganya bisa naik hingga ratusan kali lipat di pasar Eropa. Bangsa Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berhasil mencapai Nusantara. Pada tahun 1511, mereka merebut Malaka dari Kesultanan Malaka. Di sana, Portugis melanjutkan ekspedisi ke Maluku yang terkenal sebagai pusat penghasil rempah terbaik di dunia. Portugis kemudian membangun benteng dan mulai melakukan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lokal. Kedatangan bangsa Eropa membawa dampak besar bagi Nusantara, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Di bidang ekonomi, bangsa Eropa memperkenalkan sistem perdagangan monopoli. Mereka hanya mau berdagang dengan syarat yang menguntungkan pihak mereka. Petani dan pedagang lokal sering dipaksa menjual rempah dengan harga murah. Bahkan VOC memperlakukan sistem perjanjian dagang yang membuat rakyat Nusantara terikat secara sepihak. Di bidang politik, bangsa Eropa tidak hanya berdagang, tetapi juga ikut campur dalam urusan kerajaan lokal. Mereka sering memanfaatkan konflik antar kerajaan untuk memperkuat posisi mereka. Misalnya, pernah bersekutu dengan sebagian kerajaan di Maluku untuk melawan kerajaan lainnya. Belanda juga menggunakan strategi adu domba, sehingga lama-kelamaan mereka berhasil memperluas kekuasaan. Di bidang sosial dan budaya, kedatangan bangsa Eropa membawa pengaruh baru. Portugis memperkenalkan agama Katolik, khususnya di Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, mulai terjadi pertukaran budaya seperti teknologi kapal, gaya berpakaian, hingga sistem administrasi. Namun, semua ini juga menimbulkan penindasan. Banyak rakyat yang tertekan dan akhirnya melakukan perlawanan. Misalnya, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin Sultan Babulo melawan Portugis. Dari uraian tadi, kita bisa melihat bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara tidak sekedar perjalanan dagang biasa,
Kedatangan mereka menjadi awal dari babak panjang kolonialisme yang akhirnya berlangsung ratusan tahun. Pencarian rempah-rempah membawa Portugis, Spanyol, dan Belanda jauh dari tanah Eropa hingga ke Nusantara. Namun, di balik perdagangan itu terjadi dominasi, monopoli, dan penindasan yang kemudian melahirkan perlawanan rakyat. Sejarah ini menjadi pengingat bahwa bangsa kita pernah mengalami masa sulit, tetapi juga menunjukkan semangat perjuangan yang luar biasa.